Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Maulani dari kelompok 6 yang beranggotakan Windy Juliantika dan saya sendiri. Kami akan menjelaskan tentang Islam di Malaysia. Poin pertama yaitu masuknya Islam di Semenanjung Malaya. Tidak ada dokumen mengenai kedatangan Islam di Malaysia, menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam pertama kali menyebar di negara ini. Azmi misalnya berpendapat bahwa Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Arab Islam sudah sampai ke gugusan pulau-pulau di mana Malaysia secara geografis tidak dapat dipisahkan darinya. Para pedagang Arab Muslim yang singgah di pelabuhan dagang Indonesia pada paruh ketiga abad tersebut. Menurut Azmi, tentu juga singgah di pelabuhan-pelabuhan dagang di Malaysia. Selanjutnya, sumber-sumber lain adalah menyangkut cara dan situasi di mana Islamisasi di Semenanjung Melayu ini terjadi mengenai asal-usul penyebaran. Perdebatan akademis berpusat di Arabia dan India. Sebagaimana diketahui, sebelum Islam datang ke tanah Melayu, orang-orang Melayu adalah penganut animisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Namun demikian, sejak kedatangannya, Islam secara berangsur-angsur mulai diyakini dan dapat diterima agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. Poin B yaitu dinamika Islam di negeri Malaysia kontemporer. Kuatnya nuansa dan etos Islam di Malaysia dapat ditunjukkan melihat kenyataan bahwa dibandingkan dengan sejumlah negara yang punya jumlah penduduk Muslim dan non-Muslim hampir seimbang. Hanya Malaysia yang memberikan banyak tekanan pada simbol-simbol, lembaga dan pengamalan Islam. Kenyataan ini dapat dilihat terutama sejak kebangkitan Islam di Malaysia yang berlangsung secara sejak tahun 1970-an dan mencapai puncaknya di tahun 1980-an. Mengapa nuansa Islam kelihatan lebih kuat di Malaysia dibanding dengan Indonesia yang penduduknya 88% beragama Islam? Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah perkembangan Islam yang telah menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan politik Melayu sejak masa Kesultanan Malaka. Kendati demikian, kuatnya etos Islam di Malaysia hanya bisa dipahami secara berarti dan realistis jika dihubungkan dengan banyak faktor lain yang telah memperkuat pengaruh Islam dalam berbagai fase sejarah Malaysia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Windy Juliantika. Islam dengan identitas Melayu. Di sepanjang sejarah, hubungan yang sangat erat antara Islam dengan kebudayaan dan identitas Melayu ini merupakan sesuatu yang diterima secara umum sejak membuang kepercayaan animisme dan memeluk Islam selama masa kerajaan Malaka pada abad 95. Bangsa Melayu tak pernah berubah agama. Pengaruh Islam pun berakar dalam pada berbagai dimensi kehidupan Melayu. Barangkali tak semua mereka itu Muslim yang taat, tapi kesetiaan, nilai-nilai, keyakinan, dan sentimen Islami selalu hadir menembus kebudayaan Melayu serta sistem nilai dalam berbagai tingkat kekentalan. Islam telah menjadi bagian yang menyatu dengan identitas nasional, sejarah, hukum, entitas politik, dan kebudayaan Melayu. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Islam dianggap sebagai komponen utama budaya Melayu dan sebagai unsur utama identitas Melayu. Adapun yang dia yaitu kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia yang terlihat dari kesadaran Muslim Malaysia itu mengamalkan ajaran Islam secara lebih serius, juga turut memperkuat nuansa Islam di Malaysia. Ditambah lagi oleh kenyataan bahwa bersamaan dengan kebangkitan Islam tersebut,
terdapat himbauan dan tuntunan agar pemerintah memperlihatkan kebijakan dan program-program yang lebih islami. Ini pada gilirannya menuntut respon atau jawaban dari pihak pemerintah dalam bentuk program dan kebijakan-kebijakan yang memperlibatkan sikap mendukung Islam. Pemerintah kelihatan juga ikut gencar melakukan kegiatan dakwah melalui utama-utama yang ditujukan secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga membuat berbagai kebijakan yang mendukung program-program Islami. Adapun yang Islam mendapat dukungan dari negara dan pemerintah. Faktor penting lainnya yang turut menyebabkan kuatnya citra dan nuansa Islam di dalam masyarakat dan politik Malaysia adalah sikap dan respon UMNO dan pemerintah terhadap menguatnya etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat Melayu yang menunjukkan sikap dan kebijakan yang lebih berorientasi Islam. Kebijakan pro-Islam pemerintah itu mempunyai spektrum luas. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 6. Kami mohon kritik dan sarannya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.